pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah prinsip bagi kita sebagai pendidik untuk memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita, memberikan kesempatan kepada peserta didik kita agar dapat merdeka belajar. Apabila peserta didik kita diberikan kesempatan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya sesuai kodrat peserta didik kita, maka tujuan belajar dapat tercapai. Tujuan belajar setiap peserta didik sebaiknya dihubungkan dengan hal-hal yang kontekstual. Dunia nyata peserta didik, di mana peserta didik tinggal, di mana peserta didik berasal, dan di mana peserta didik belajar untuk menuntut ilmu, yaitu di sekolah peserta didik masing-masing. Biarkan peserta didik berkembang sesuai kodratnya. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, selain membimbing peserta didik dengan akhlak-akhlak yang mulia, biarkan peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam kita bisa sesuaikan dengan alam sekitar kita, di mana kita tinggal, berkenaan dengan kodrat zaman, di mana zaman sekarang zaman yang serba canggih, di mana teknologi terus berkembang. Di era revolusi 4.0 ini, teknologi yang sering dipakai peserta didik adalah handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik. Seiring perkembangan zaman, handphone ini semakin canggih. Selain sebagai alat komunikasi, searching Google, handphone juga bisa diinstal dengan aplikasi-aplikasi yang sangat berguna. Aplikasi-aplikasi di handphone ini bisa mendukung dalam hal merdeka belajar. Contohnya, yang pertama, membuat video pembelajaran. Sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, peserta didik diberikan kebebasan dalam mengedit video, kemudian mengambil gambar-gambar, sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Peserta didik diberi kebebasan dalam hal kreativitas membuat video. Contoh yang kedua, dengan diinstal aplikasi untuk membuat komik, peserta didik bisa dengan mudahnya membuat buku komik. Meskipun tidak pandai dalam hal menggambar. Dengan aplikasi pembuat komik ini, peserta didik bisa mudahnya membuat buku komik dengan cepat. Kemudian peserta didik bisa diberi kebebasan dalam hal kreativitas membuat komik untuk mengambil gambar-gambar yang diperlukan dan mengedit sebaik mungkin. Contoh yang ketiga, dengan menginstal aplikasi membuat undangan atau membuat kartu, peserta didik diberi kebebasan berkreasi juga untuk membuat kartu-kartu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Dan
dengan membuat dengan aplikasi membuat undangan ini juga, membuat kartu ataupun kartu undangan, peserta didik juga bisa membuat kartu undangan baik secara formal maupun non formal. 3 contoh di atas ini menunjukkan bahwa kebebasan belajar bisa dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, seperti yang kita alami sekarang. Mari Bapak-bapak, ibu-ibu dan praktisi pendidikan mulai sekarang sebagai pendidik kita melakukan perubahan, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita, di mana kita bertugas kita bisa menerapkan merdeka belajar dengan memanfaatkan alam-alam sekitar dan juga teknologi